Peluang penguatan dalam jangka menengah, jangka pendeknya adalah ke level 450. Setelah 580-nya ini tertembus, penguatan doit jangka panjang adalah ke level 1050. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas technical saham-saham di sektor logam. Kita lihat juga pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Jadi setelah sempat turun ke bawah, IHSG kembali naik hingga ke level 7760. Untuk IHSG sendiri, saat ini kita harus wait and see dulu pergerakan berikutnya kemana. Tapi kemungkinan besar tidak akan turun di bawah level 7350-nya. Ke saham pertama kita di sektor logam ini adalah ANTM atau Antam Aneka Tambang. Di sini sejak awal Oktober kita sudah lihat ada pembentukan pola ascending triangle. Jadi kalau dia naik di atas level 1500-nya, maka peluang penguatan jangka menengahnya, jangka pendeknya ke 1800 hingga 1820. Berikutnya kita lihat ke saham TINS. Kalau TINS setelah dia sampai di target penguatan jangka pendek, kita lihat lebih jauh lagi, ini adalah pola bullish inverse head and shoulder dengan resistance di level 1050-1100. Setelah level ini tertembus, penguatan jangka menengah untuk TINS adalah di 1550 hingga 1570. Lalu berikutnya kita lihat saham Inco, Vale Indonesia Tbk. Untuk Inco sendiri kita masih mencoba penurunan, kita lihat support dulu. Jadi kalau Inco bisa turun dan bertahan di atas level 4000-nya, maka itu bisa dijadikan titik beli. Setelah itu ada kemungkinan Inco akan lanjut naik di atas level 4400-nya. Tapi untuk saat ini kita tunggu dulu apakah Inco bisa mantul dari level 4000-nya. Berikutnya adalah saham Harum Energy. Untuk jangka menengah, jangka panjang sebenarnya Harum membentuk pola bullish double bottom dengan target penguatan ke level 2000 hingga 2050. Tapi dalam jangka pendeknya di sini kita lihat adalah pola bearish double top. Setelah dia turun di bawah 1380, maka kita bisa tunggu Harum di level 1280 hingga 1300-nya. Lalu kita lihat berikutnya adalah NICL atau saham PAM Mineral Tbk. Untuk NICL sendiri, kita bisa lihat di sini adalah pola bullish bull flag. Jadi kalau NICL bisa menembus resistance 300-nya dengan kuat, peluang penguatan dalam jangka menengah, jangka pendeknya adalah ke level 450. Jadi ini hampir 50% dari level saat ini. Kita lihat berikutnya adalah NCKL atau Trimegah Bangun Persada. Untuk NCKL sendiri sebenarnya masih downtrend, jadi kita tidak terlalu bullish untuk saham ini. Dia harus bisa tahap awal naik di atas 950-nya. Saat ini masih di 915. Kalau memang resistance jangka pendek 950 bisa tertembus, maka potensi kenaikan hingga ke level 1070-nya. Lalu berikutnya kita lihat MBMA atau Merdeka Baterai Material. Untuk MBMA sendiri kita lihat nih masih sideways besar di antara 480 hingga 720. Sebaiknya kita hindari dulu sampai dia bisa dekat dengan resistance 720-nya, baru kita analisa kembali teknikalnya. Berikutnya kita lihat MDKA, Merdeka Copper Gold. Walaupun sempat bearish di sini, ini pola double top, tapi setelah MDKA membentuk pola di sini pola bullish inverse head and shoulder, maka peluang penguatan jangka pendeknya adalah ke level 2900. Saat ini kembali turun di level 2500-annya, bisa dijadikan titik beli untuk jangka pendek. Tentu saja kita harus stop loss di bawah level 2400-nya. Peluang penguatan jangka pendek di 2900. Berikutnya kita lihat saham ARCI atau ARCI Indonesia. Di bawah level 310-320 ini sebenarnya tidak terlalu baik untuk ARCI. Tapi kalau dia bisa nembus kembali di atas level 320-nya,
Maka peluang penguatan dari pola bullish cup with handle ini adalah ke level 420. Saat ini sempat naik di atas 320 tapi kembali turun di penutupannya di level 308. Jadi ini bisa di wait and see untuk dipantau untuk RG. Berikutnya adalah saham AMMN atau Aman Mineral Indonesia Internasional. Kita sudah lihat sejak pembentukan pola bearish descending triangle di 10.800, peluang pelemahan AMMN saat ini ke level 7.000 hingga 7.100. Karena saat ini masih di 9.800, kita wait and see dulu pembentukan berikutnya. Jadi dihindari, kecuali kalau dia bisa sudah mencapai level penguatan pelemahan di 7.000 hingga 7.100-nya. Lalu berikutnya kita lihat saham DOIT Delta Dunia Makmur. Kalau untuk DOIT kita lihat ke jangka yang lebih panjang, ke chart mingguannya. Kita lihat di sini adalah pola bullish ascending triangle. Jadi setelah 580-nya ini tertembus, penguatan DOIT jangka panjang adalah ke level 1050. Tapi saat ini sudah di level 720-800, masih sangat jauh dibandingkan dengan support kuat di 580-nya. Kalau dia kembali ke 580, itu bisa dijadikan titik masuk yang baik dengan potensi penguatan ke 1050. Ini berarti hampir 80%, 90% kenaikan dari level titik belinya. Lalu kita lihat saham UNTR, United Tractor Tbk. Dalam jangka lebih menengah panjang, ini adalah pola bullish double bottom. Kalau dia bisa bertahan di atas 26.000-nya, kita ekspektasinya untuk UNTR mencapai target penguatan ke level 31.000. Tapi untuk saat ini 50-50 karena sempat turun di bawah level 26.000-nya, tapi dia sekarang naik di atas level itu. Cuma kita antisipasi adalah pergerakan dari pola bearish double top ini adalah ke bawah. Jadi untuk saat ini kalau ingin membeli UNTR, kita tunggu di level 24.300 hingga 24.500. Jadi sekian untuk diskusi teknikal saham-saham di sektor logam kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.